Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini kita akan membahas tentang filsafat abad modern. Kita awali dulu dari pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan filsafat ya. Jadi pada filsafat klasik kita sudah membahas pada video-video materi sebelumnya bahwa terdapat kecenderungan untuk membahas seputar alam semesta ya. Jadi secara spesifik filsafat klasik ini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta, maka disebut dengan kosmosentris. Lalu dari filsafat klasik ini beralih kepada filsafat abad pertengahan yang kemarin sudah saya jelaskan juga dalam video filsafat abad pertengahan. Bercorak teosentris yang memang fokus kepada pengakuan atas keberadaan Tuhan. Banyak pendapat dari para filsuf yang kemudian diarahkan kepada pembahasan-pembahasan keagamaan, terutama agama Kristen dan Yahudi, juga agama Islam tentunya. Lalu pada hari ini kita nanti akan membahas tentang filsafat abad modern ya, bahwa nanti sebenarnya ada juga pergeseran pembahasan atau kajian filsafat yang lebih bercorak antroposentris ya. Jadi manusia ini dijadikan sebagai pusat dari kajian filsafat itu. Ya, ini adalah karakter utama dari filsafat abad modern. Oke, jadi secara umum ini diawali dengan Renaissance ya kemarin itu, bahwa Renaissance ini merupakan jembatan dari filsafat abad pertengahan menuju filsafat abad modern ya, yaitu terjadi pada akhir abad 14 sampai abad ke-17 yang kemarin sudah saya jelaskan. Ini berawal dari Florence, Italia, dan sekaligus menjadi stimulan munculnya filsafat abad modern. Ini tentunya setelah berakhirnya abad pertengahan. Ya, jadi filsafat abad modern itu terjadi sepanjang abad 17 sampai saat ini. Dan berbagai revolusi besar sudah muncul di abad modern tersebut. Nah, jadi kemarin abad pertengahan ini potensi manusia sering diartikan sebagai periode yang terburuk begitu ya pada abad pertengahan itu, tetapi di abad modern ini filsafat sudah kembali pada posisi semula yang kemudian dikenal dengan istilah memanusiakan manusia itu yang tadi saya katakan bercorak antroposentris. Nah, ini dibuktikan dengan berbagai penemuan penting ya pada abad modern. Ini saya perlihatkan bahwa filsafat dan revolusi industri ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Revolusi industri yang pertama ini terjadi pada abad ke-18, yaitu dengan bukti ditemukannya mesin uap. Jadi banyak sekali pencapaian-pencapaian yang kemudian mengubah wajah dunia dimulai dari abad ke-18 itu. Kemudian ada revolusi 2.0. Ini terjadi pada abad ke-19 di mana sudah ditemukannya listrik. Tentu saja produktivitas manusia semakin berkembang pesat ya. Setelah ditemukan listrik ini kemudian nanti ditemukan mobil, mesin-mesin yang lain, bahkan juga pesawat terbang ditemukan pada abad ke-19. Kemudian pada revolusi 3.0 ini adalah terjadinya revolusi industri yang dilatar belakangi karena penemuan komputer, dan komputasi ini semakin memudahkan lagi urusan dari kebutuhan hidup umat manusia. Lalu revolusi 4.0 yang baru saja kita lewati bersama ya, yaitu awal abad ke-21, di mana Internet of Things atau segala kebutuhan memang bisa dilakukan dengan cepat, dengan instan ya, melalui website atau juga internet ini. Ini revolusi 4.0, dan nanti ini ada revolusi 5.0 yang kemudian pada tahun 2019 kemarin sudah dicetuskan oleh Perdana Menteri Jepang ya, bahwa kehidupan manusia ini akan semakin membutuhkan keterlibatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kalau di Internet of Things itu kita sudah dikenalkan dengan berbagai aplikasi yang memudahkan hajat hidup manusia, nanti di revolusi 5.0 atau era masyarakat 5.0 nanti artificial intelligence ini semakin menunjukkan eksistensinya. Nah, ini adalah bukti konkret bahwa revolusi industri itu sebenarnya juga sangat berkaitan erat dengan filsafat atau pemikiran manusia ya, menggunakan akal pikiran sesuai dengan porsinya. Nah, pada periode filsafat abad modern ini secara umum dibagi menjadi 3 ya, yaitu abad 17 yang kita sebut nanti sebagai zaman nalar atau Age of Reason.
Kemudian abad 18 kita sebut dengan zaman pencerahan atau Age of Enlightenment, dan abad 19 sampai 20 dan sampai sekarang yang kemudian dikenal sebagai zaman kontemporer atau contemporary period, periode kontemporer. Oke, kita awali dulu dari zaman nalar. Nah, pada zaman nalar ini terjadi pada abad ke-17 ya. Ini Age of Reason. Ini ada beberapa filsuf ternama yang sangat populer pada masa itu ya. Saya menyebutkan beberapa di antaranya. Pertama adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini pencetus teori kontrak sosial yang juga nantinya menjadi dasar dari mayoritas filsafat politik di barat. Maka dia sangat disegani ya, terutama di Inggris. Kemudian ada René Descartes. René Descartes ini adalah bapak filsafat modern ya. Jadi dia ini seorang rasionalis, juga pendiri aliran filsafat rasionalisme yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dia sangat masyhur dengan pepatah yang luar biasa, cogito ergo sum ya. Saya berpikir maka saya ada. Nah, selanjutnya akan kita bahas nanti. Kemudian ada Blaise Pascal. Ini orang Prancis, seorang filsuf, ilmuwan dan juga ahli matematika. Dia punya penemuan penting yaitu teori geometri proyektif dan juga teori probabilitas. Jadi Blaise Pascal ini selain juga ilmuwan, dia juga dikenal sebagai seorang filsuf yang sangat luar biasa tentunya dalam ini ya, terutama pada aspek pembelaan metode saintifik. Nah, dekat dengan empirisme. Kemudian Baruch Spinoza. Baruch Spinoza ini juga seorang rasionalis. Dia juga terkenal dengan konsep-konsep matematika, konsep metafisika juga yang ini lebih dekat kepada metafisika monistik, panteistik ya. Jadi menurut Baruch Spinoza itu Tuhan dan alam ini adalah dua sebutan untuk satu entitas yang sama. Ini menurut Spinoza. Nah, ada tiga tokoh filsuf lain yang juga penting pada zaman nalar ini. Ya, ini adalah John Locke. John Locke adalah seorang empirisis sejati ya. Dia ini mendalilkan kembali pentingnya konsep tabula rasa. Tabula rasa ini maksudnya adalah bahwa manusia itu hidup, lahir awalnya tidak membawa apa-apa. Jadi seperti kertas putih yang masih kosong. Maka konsep diri ya, diri manusia itu terbentuk itu karena pengalaman, bukan karena potensi bawaannya. Itu John Locke ya, tokoh empirisme nanti. Kemudian Nicholas Malebranche. Ini adalah seorang rasionalis juga, dia pionir dari aliran okasionalisme ya. Jadi bahwa Tuhan itu berperan aktif di dalam semua aspek kehidupan manusia. Ini menurut Nicholas Malebranche. Kemudian ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Dia juga seorang rasionalis dan teori yang paling unik adalah teori monad ya, bahwa monad itu merupakan atom ya, pembentuk terkecil dari segala sesuatu di dunia ini tetapi sifatnya abstrak. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada aliran rasionalisme. Nah, karakteristik umum dari zaman nalar ini yang pertama adalah kajian teologis dan argumen berbasis kepercayaan ini mulai dikesampingkan. Walaupun demikian, tapi kajian filsafat itu diarahkan menuju sisi yang lebih praktis dan terintegrasi. Maka nanti filsafat rasionalisme dan empirisme ini akan semakin berkembang pesat pada zaman nalar ini. Kemudian tanda berikutnya adalah kemajuan sains. Tentu saja ini sebagai aplikasi dari konsep filsafat yang masih abstrak menuju ke arah yang lebih praktis tadi itu. Nah, kemudian ada pertumbuhan toleransi beragama dan munculnya liberasi filosofis dan juga kebangkitan filsafat politik. Ini adalah bukti konkret bagaimana zaman nalar ini mampu memberikan basis keilmuan atau kajian kefilsafatan yang lebih aplikatif ya. Nah, seperti itu karakteristik dari zaman nalar. Berikutnya kita akan lanjut pada zaman pencerahan atau Age of Enlightenment. Ini terjadi pada abad ke-18. Ada beberapa filsuf penting pada zaman pencerahan. Yang pertama adalah George Berkeley. George Berkeley ini adalah tokoh empirisis ya, walaupun agak radikal. Kenapa radikal? Karena sebenarnya ide-idenya itu lebih dekat dengan imaterialisme ya. Jadi dia mencampurkan ide rasionalis tetapi dia ini dimasukkan ke dalam aliran empirisme karena segala sesuatu ini harus bisa dirasakan walaupun itu abstrak kan begitu. Nah, kemudian ada tokoh lain yaitu Voltaire. Voltaire ini juga seorang reformis ya.
Dia ini pendukung reformasi sosial ya, termasuk pembebasan hak-hak warga ya. Ini pembelaan kebebasan sipil, kebebasan beragama, dan juga perdagangan bebas ini diperjuangkan oleh Voltaire pada masa itu di Prancis. Maka dia sangat dielulukan di Prancis. Kemudian ada David Hume. David Hume ini figur utama dalam aliran empirisme nanti ya. Tentunya dengan gaya skeptisnya yang luar biasa, maka dia harus mengedepankan gaya-gaya saintifik, dan juga ini nanti David Hume sangat berpengaruh juga terhadap beberapa filsuf, terutama filsuf yang beraliran kritisisme dan juga positivisme ya, jadi tidak hanya di empirisme saja. Kemudian ada Jean-Jacques Rousseau. Jadi Rousseau ini termasuk filsuf yang sangat dekat dengan dunia politis, terutama ada teori kontrak sosial ya yang dia cetuskan. Ini sangat mempengaruhi revolusi Prancis dan juga perkembangan teori liberal, konservatif, dan juga sosialis pada masa itu dan juga pada masa-masa yang berikutnya. Sampai sekarang pun ide J.J. Rousseau ini sangat luar biasa ya, dipakai di mana-mana. Di Indonesia juga dipakai itu. Nah, kemudian ada Adam Smith. Adam Smith ini bapak ekonomi modern yang juga nanti karyanya ini berpengaruh terhadap filsafat politik, termasuk utilitarianisme, libertarianisme, sosialisme, dan Marxisme. Jadi walaupun jarang diekspos ya, nama Adam Smith ini sebenarnya sangat inspiratif ya, terutama beberapa gerakan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Immanuel Kant. Immanuel Kant ini adalah seorang idealis sebenarnya, tetapi idenya ini membuat dia ini dimasukkan dalam gerakan kritisisme karena dia menggabungkan ide-ide rasionalisme dan empirisme ya. Karena kritiknya itu dia disebut sebagai pendiri kritisisme, yang juga nanti efeknya itu akan memunculkan gerakan Kantianisme dan juga menginspirasi kemunculan idealisme di Jerman. Lalu ada Edmund Burke. Dia ini seorang filsuf pendiri aliran konservatisme yang sangat ahli dalam teori politik. Walaupun jarang disebut, tetapi dia sangat sangat luar biasa karena beberapa pendapatnya masih dipakai sampai hari ini. Nah, jadi ciri utama dari zaman pencerahan ini adalah memang pencerahan yang dimaksud ini merupakan gerakan intelektual ya, terutama terjadi di Prancis, Inggris, dan juga Jerman. Beberapa filsuf yang saya sebutkan tadi sebelumnya banyak berdomisili di Prancis, Inggris, dan Jerman ya. Dan pencerahan di sini memang mayoritas menganjurkan kebebasan, demokrasi, dan juga akal sehat manusia sebagai nilai-nilai utama yang harus dijunjung tinggi di masyarakat. Jadi ide utama dari zaman pencerahan ini adalah pikiran manusia itu harus dibebaskan dari ketidaktahuan, dari tahayul, dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Ya, semua itu ditujukan untuk mencapai kemajuan peradaban manusia. Dan zaman pencerahan ini merupakan kelanjutan sekaligus reaksi atas rasionalisasi yang terjadi pada zaman akal, di mana aliran-aliran filsafat yang muncul masih sederhana ya, yaitu aliran rasionalisme dan empirisme saja. Maka pada zaman pencerahan ini ada rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan juga Kantianisme yang ini memang lebih pesat perkembangannya dibanding aliran filsafat yang lain. Oke, kemudian ada periode kontemporer. Ini adalah periode yang tersebar di abad ke-19 dan abad 20. Nah, ada beberapa filsuf ternama pada periode kontemporer ya. Saya sebutkan beberapa yang memang sangat berkaitan erat dengan beberapa aliran filsafat yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertama adalah Hegel. Hegel ini tokoh utama dari gerakan idealisme Jerman yang juga disebut sebagai Aristoteles abad modern, saking berjasanya dengan gaya dialektika yang khas ya, dengan sebutan Hegelianisme atau idealisme itu. Kemudian ada Friedrich Schelling. Dia ini seorang idealis sekaligus filsuf yang beraliran romantisisme yang nanti juga akan menjadi cikal bakal eksistensialisme modern. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya nanti, tetapi aliran-aliran yang dia bawa ini memang sangat berkaitan erat dengan apa yang dia kemukakan teorinya.
Kemudian ada Auguste Comte. Auguste Comte ini pendiri aliran positivisme yang juga mencetuskan istilah sosiologi dan altruisme yang sampai saat ini pun masih dipakai di keilmuan sosial atau social sciences. Kemudian ada John Stuart Mill. John Stuart Mill ini adalah seorang utilitarianis yang juga menginspirasi gerakan sosialisme, libertarianisme, dan feminisme, juga reformasi politik dan sosial. John Stuart Mill memang seorang penggerak sejati. Lalu ada Søren Abie Kierkegaard. Dia ini bapak eksistensialisme yang juga menjunjung tinggi fideisme. Maksudnya adalah keyakinan agama itu tergantung pada iman dan wahyu, bukan akal dan intelektualitas. Jadi meskipun eksistensialisme ini sangat individualis, tetapi dia masih menempatkan keimanan keagamaan di tempat yang tertinggi. Ini tentunya berbeda dengan beberapa tokoh eksistensialisme yang lain. Kemudian ada Karl Marx. Ini bapak komunisme ya, sekaligus pendiri aliran Marxisme yang sudah sering kali kita baca ide-idenya, yaitu memang variasi sosialisme radikal yang dipahami sebagai reaksi melawan kapitalisme dan liberalisme. Walaupun pada era berikutnya ini sering diputarbalikkan atau disalahartikan. Kemudian ada Charles Sanders Peirce. Dia ini adalah pendiri pertama dari aliran pragmatisme Amerika yang sangat mengedepankan sisi praktis dari segala sesuatu. Nanti juga akan kita bahas aliran ini ya pada video-video yang akan datang. Kemudian ada William James. Dia ini adalah pendiri aliran pragmatisme bersama dengan Peirce tadi, dan juga Dewey nanti. Dewey ini biasanya dibaca Dewey. Jadi John Dewey nanti akan kita bahas juga. Jadi William James ini juga berjasa dalam ilmu psikologi pendidikan dan juga mistisisme selain dari pragmatisme. Oke, lalu ada Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ini sangat ikonik ya dengan quote kontroversialnya, yaitu Tuhan sudah mati. Dia ini tokoh eksistensialisme yang juga merupakan seorang ateis ya, walaupun kebenarannya masih dipertanyakan, simpang siur gitu. Tapi dari quote-nya ini bisa dikatakan bahwa seorang Nietzsche ini memang berseberangan dengan teori-teori keagamaan yang berkembang pada saat itu. Lalu tadi ada John Dewey ya, sudah saya sebut tadi beberapa profilnya. Jadi John Dewey ini pendiri pragmatisme dan sekaligus instruksionalisme. Jadi John Dewey ini juga dikenal sebagai bapak psikologi fungsional yang ide-idenya juga masih sangat berkaitan erat dengan dunia kependidikan. Lalu ada Edmund Husserl. Edmund Husserl ini adalah bapak gerakan fenomenologi yang nanti juga akan kita bahas ya, ini seperti apa alirannya. Jadi Edmund Husserl ini juga memberikan porsi yang lebih tinggi pada kesadaran manusia untuk memaknai fenomena yang dirasakan, yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada Bertrand Russell. Bertrand Russell ini adalah pendiri filsafat analitik yang menginspirasi aliran yang lain seperti positivisme logis dan juga filsafat bahasa. Bertrand Russell ini namanya terpampang di mana-mana ya, karena saking banyaknya karya yang dia hasilkan terkait dengan pembahasan filsafat yang lebih bersifat analitik itu. Lalu ada Martin Heidegger. Dia ini mempopulerkan gerakan fenomenologi yang juga menginspirasi aliran eksistensialisme, dekonstruksionisme, dan juga postmodernisme. Martin Heidegger ini satu aliran ya sama Edmund Husserl tadi. Ini fenomenologi. Kemudian ada Jean-Paul Sartre. Dia ini seorang eksistensialis, temannya Nietzsche ya. Jadi satu aliran dengan Nietzsche. Dia ini seorang eksistensialis yang mempopulerkan gerakan melalui novel dan drama serta karya akademisnya. Dia ini memang seorang penulis, jadi sangat dekat dengan dunia literasi. Lalu ada Michael Foucault, ini sering dikaitkan dengan gerakan strukturalisme, poststrukturalisme, dan postmodernisme pada abad ke-20, walaupun gerakannya sering menuai kontroversi, tetapi ide-idenya masih sering dikutip dan dipakai sampai saat ini. Lalu ada Jacques Derrida. Dia ini adalah pendiri gerakan dekonstruksionisme yang rendah hati ya, karena dia ini menyangkal bahwa gerakannya atau dekonstruksionisme itu adalah sebuah metode atau aliran doktrin filsafat tertentu.
Ya, jadi cukup rendah hati juga nih orangnya. Oke, jadi ciri dari filsafat periode kontemporer itu yang pertama adalah terjadi revolusi ilmiah dan politik yang signifikan. Buktinya, muncul banyak aliran filsafat yang semakin spesifik dan distintif. Tadi sudah saya sebutkan beberapa di antaranya ya, ada idealisme, positivisme, fenomenologi, eksistensialisme, utilitarianisme, poststrukturalisme, marxisme juga ada, pragmatisme, postmodernisme, romantisisme, transendentalisme, dekonstruksionalisme, dan sebagainya. Masih banyak aliran filsafat yang lain yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu, dan nanti akan kita bahas beberapa saja di antara sekian banyaknya ini supaya teman-teman bisa lebih memahami ide-ide dari masing-masing aliran yang ada pada filsafat, terutama pada filsafat abad kontemporer atau abad modern ini. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya jelaskan terkait dengan filsafat abad modern. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.